Woi bosku, kembali lagi dengan Andi Arab. Daripada diem-diem baik, mending toh ke channel YouTube Ani. Bukan begitu bosku. Oke bosku, jangan lupa sebelum nonton channel gua yang bertemakan beasiswa, kita semprot dulu minyak wangi supaya kita ini gak bau kayak comberan Ciliwung. Nah ini gua baunya malaikat subuh. Oke? Pokoknya mantap bosku. Pokoknya lo gak bakal nyesel. Jangan lupa doain, like, share, komen, dan subscribe. Oke bosku. Nah lo yang penasaran dengan channel YouTube gua tentang konten beasiswa kali ini gua kupas tuntas. Jadi bosku, alhamdulillah dulu gua pernah yang namanya kuliah S1 di Universitas Indrapasta PGRI, ambil jurusan pendidikan ekonomi. Jadi pada saat waktu itu gue ngejalanin kuliah itu gue sangat enjoy. Tiba-tiba dapatlah gue rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang nggak disangka-sangka dari Tuhan. Apa itu? Informasi yang mana beasiswa dibuka pendaftaran baru dan seleksi tentang entrepreneurship alias jurusan bisnis. Nah berarti ketika gue menjalankan sebuah kuliah di Unindra, itu kan jurusan ekonomi, tapi belum tentu real bisnis. Nah, pada saat itu gue langsung gak banyak mikir. Gue bilang ke orang tua gue izin dan gue minta doanya. Dan pada saat waktu itu gue hanya punya duit sedikit, ya kan, gue cari solusi, ya kan, dengan apa? Dengan gue berjualan dan gue mendapatkan keuntungan sedikit saja dari hasil tabungan gue, yaitu jualan di toko punya orang tua gue. Dan pada saat waktu itu gue langsung cari solusi dengan pinjaman. Alhamdulillah terkumpulan biaya 300.000 dan gue terdaftar sebagai peserta di Entrepreneur Campus Bisnis Umar Usman. Mungkin yang kalian pernah ikut event itu keren banget, mudah diingat, sulit dilupakan. Pas waktu gue mau mulai itu banyak banget perjalanan yang benar-benar itu membuat diri gue semangat untuk flashback, ceritain ke lo orang bahwa ini sangat banget penting gitu. Kenapa? Karena ada hikmah yang bisa diambil, yaitu sisi positifnya. Jadi gua ambil sebuah beasiswa ini karena gua butuh. Nah, gua butuh banget nih, kan? Jadi bakat gue ini sebenarnya bukan belajar teori terus, tapi belajar praktek, learning by doing. Kan orang tuh punya tipikal masing-masing dalam dia belajar. Ada yang belajar senang dengan video, kan? Yang pertama, ada juga belajar yang senang dengan tulisan. Ada juga yang belajar senang dengan dia mendengarkan orang, audio gitu. Nah jadi kalau gue ini yang belajar sambil praktek itu lebih masuk ke otak dibandingkan gue belajar hanya teori. Kapan gue mau jadi orang kaya? Nah alhamdulillah lah diberikanlah petunjuk pada Tuhan bahwa pada saat waktu gue dulu lulus tahun 2017 dan gue mengambil SBMPTN dan gue mengambil ujian mandiri, itu gue tidak lulus. Kenapa? Karena Allah belum ridho dan Allah belum menempatkan rezeki gue tidak diizinkan ambil UI, tidak diizinkan di UNJ, dan tidak diizinkan di kuliah negeri lainnya gitu. Pada intinya gue kuliah di Unindra, gue jalankan dan ikutlah gue seleksi proses beasiswa. Nah kembali dengan cerita flashback dulu. Oke, gue pada saat itu gue ikut di hari pertama pakai pakaian hitam putih, gue masih ingat banget. Dan pada saat waktu itu persiapan gue cuma mental, niat, dan doa dari orang tua maupun guru. Nah ini poin paling penting, karena kalau nggak ada doa orang tua maupun guru, sebagus apapun lu punya ilmu, gue yakin urusan lu nggak bakal dipermudah sama Allah. Kenapa? Karena lu udah mau memintakan diri sendiri. Tapi kalau lu dengan minta doa orang tua maupun doa guru, keberkahan hidup lu pasti memudahkan jalan lu langkah demi langkah. Oke bosku, nah jadi pas saat gua memulai seleksi pertama itu cuma mendengarkan via seminar. Nah pembicaranya keren-keren dari mulai pengusaha dan kalangan atas. Pada saat gua mendengarkan semua materi, gua dapat kenalan baru yang mana pesertanya dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam-macam belakang pun ikut event entrepreneur ini. Ada mahasiswa, ada pekerja, ada yang pebisnis yang usahanya udah banyak. Nah gua apaan? Ya kan, orang biasa aja tapi punya tekad bulat bahwa lu pasti bisa. Impossible is nothing. Ya ada yang mustahil. Kalau kita mau usaha, ikhtiar, tawakal, dan doa, itu 3 poin yang paling penting. Kalau lu mau berhasil dalam melakukan sesuatu, asal lu jangan pernah mundur dan menyerah. Sebab kalau lu udah menjalankan usaha terus,
tapi lu menyerah begitu aja, udah kubur deh mimpi lu deh, percuma lu berjuang. Akhirnya apa? Akhirnya lu sia-sia dalam lu berjuang. Makanya guru gue pernah berkata, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Nah itu yang gue pakai prinsipnya. Jadi manjanda wajanda gitu, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Dan ketika gue pegang prinsip itu, gue melakukan yang namanya challenge-challenge yang belum pernah gue lakukan. Apa? Contoh di hari kedua, pada saat waktu itu gue jualan, gue disita handphone, dompet, dan gue nggak pakai modal apapun. Jadi have fun gitu loh. Ini sebuah tantangan baru yang mana gue harus nikmatin. Jangan sampai gue mengeluh, karena kalau udah mengeluh udah hancur mood gue di situ, dan tidak ada yang namanya jalan lagi ke depannya bahwa gue ini kayaknya gue nggak lolos. Tapi ketika gue merubah mindset gue pasti bisa, gue pasti berhasil. Maka mindset itu menjadi doa. Makanya guru gue ngomong mindset is doa. Jadi ketika lo udah men-setting mindset lo percaya diri terhadap diri lo sendiri, maka diri lo itu akan punya energi yang semangat dalam berjuang. Pokoknya segala sesuatu tercipta dua kali. Yang pertama di alam nyata, yang kedua di alam bawah sadar. Jadi kalau misalnya lo nih bangun tidur, ya kan, setelah itu lo melakukan sesuatu aktivitas, mandi, makan, nah itu alam sadar. Tapi kalau lo menggunakan ABS, alam bawah sadar, yang Tuhan kasih chip otak yang lo manfaatin, maka ketika lo gerakan dengan pikiran positif, maka itu ngebuat lo tuh akan semangat mengejar yang namanya target. Nah target yang gue pakai dengan mindset positif itulah yang gue lakukan untuk mendapatkan beasiswa bosku. Nah di hari kedua itu gue jualan, dan itu targetnya nggak boleh rame-rame, sendiri-sendiri. Nah ketika gue melakukan yang namanya penjualan di daerah kampus tersebut, gue harus yang namanya mengadakan KTP untuk mendapatkan sebuah barang. Ini asik banget bosku kalau lo paham. Nah ketika gue menjual aqua dan itu gue dapat dari warung, nah itu gue jual tuh, tawarin orang-orang, permisi pak, assalamualaikum pak, ini saya lagi numpang jualan dulu pak ya, untuk mendapatkan keuntungan karena saya lagi dapat challenge yang mana saya ini lagi ngikutin namanya program beasiswa. Ya semoga aja lah bapak beli minuman saya membuat bapak nih rezekinya makin bertambah, berkah melimpah. Boleh dong pak, sekali-sekali investasi akhirat. Nah itu cara gue. Ini saya jual harga 5.000 pak, karena saya harus dapat untung. Jika saya mencapai target, nilai saya akan lebih baik. Tapi kalau bapak melebihkan, alhamdulillah pak, rezeki bapak insya Allah dibalas Tuhan yang maha kuasa. Pokoknya yang namanya sedekah pak, tidak akan sia-sia. Akhirnya dikasihlah 10.000. Wah senang banget gue itu. Padahal gue ditolak sebelum-sebelumnya. Dan pada saat gue ditolak sakit, kayak tinggal mantan paham gak? Nah jadi jangan lo pernah ngedown saat lo ditolak. Lo inget tuh ya, yang namanya orang dagang. Contoh dagang inilah yang namanya rakit-rakit sepatu, semir sepatu. Lo tahu kan susahnya mencari customer kayak gimana kan? Yang rakit-rakit servis jam, ayo lo tahu kan gimana dia cara berjuang? Berjuangnya bersusah payah, mati-matian. Masa lu yang baru ditolak sekali aja sama customer atau 2 kali lu masih ngedown? Ya kagak usah lo yang namanya ngejalanin hidup kayak begitu. Lo harus termotivasi sama orang kayak begitu. Kenapa bosku? Karena orang yang seperti itulah mengajarkan kita ya untuk yang namanya yakin bahwa pertolongan Allah pasti ada. Yang penting apa? Kita tuh tetap semangat, fokus. Ketika kita sampai ke tujuan kita, maka kita merasakan yang namanya kesenangan hakiki dalam berjuang. Itulah buah dari proses yang lo jalani. Jadi ada hasil gitu loh. Coba kalau misalnya lo cemberut, kan nggak jelas, ya gimana lo mendapatkan hasil? Mending lo tidur aja, mending lo masih ngelakuin sesuatu. Contoh ketika lo tidak berani dalam mengambilkan keputusan. Nah ketika gua ditolak, gua berusaha bangkit, gua cari lagi customer, gua baca yang namanya sholawat, kan gua berdoa, dapat lagi 5.000 omset, dapat lagi 10.000. Nah ketika gue udah dapat jualan tersebut, maka gue bolak-balik tuh. Nah dari bolak-balik itu gue memunculkan keringat. Disitulah ya kan cerita yang bakal gak pernah gue lupain, karena itu bakal jadi story gue ketika gue jadi OKB, orang kaya baru, alias pengusaha yang bermanfaat buat keluarga atau pengusaha adalah keluarga. Pada intinya bosku, kalau lo mau tahu cerita lebih jelas, lanjut nanti ke part 2. Oke? Jadi kalau hati lo merasa enjoy, senang kayak Dora Explorer, jangan lupa doain channel gue, like,
share, komen, dan subscribe. Pokoknya channel gue akan terus memberikan hiburan menarik seputar cuap-cuap ala Andi Arab yang gak pernah bosanin. Oke, see you next time.